sekolahku, tidak ada lagi anak yang berani berada di ruang OSIS sendirian. Padahal dulu banyak sekali yang kesana. Namun sejak kejadian itu tidak ada lagi yang berani. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Aku seorang siswi salah satu sekolah swasta. Saat itu, aku merasa tidak enak badan. Semalam, aku kurang tidur karena mengerjakan tugas yang harus dikumpulkan pagi itu. Dan saat berangkat sekolah pun, aku kesiangan. Hasilnya, aku tidak sempat sarapan dan langsung berangkat ke sekolah. Aku pun merasa pusing dan tertidur di ruang kelas. Sampai akhirnya, guruku membangunkanku dan menyuruhku untuk beristirahat saja. Karena ruang UKS di sekolahku sedang direnovasi, aku pun disuruh beristirahat di ruang OSIS. Tanpa sempat berpikir apa-apa, aku pun langsung melangkah menuju ruang OSIS untuk beristirahat. Sesampainya di ruang OSIS, pintunya tidak terkunci. Aku pun langsung masuk. Di dalam terlihat ada 2 buah ranjang. Sepertinya ini ranjang dari ruang UKS yang sementara disimpan di sini. Aku pun langsung berbaring di salah satu ranjang itu. Saat aku jatuhkan kepalaku ke bantal, kepalaku pun seperti berputar-putar. Pusing sekali. Teriakku kesal dalam hati. Aku mencoba tertidur di sana. Dan ketika mulai terlelap, entah berapa lama, tiba-tiba aku mendengar sebuah hembusan nafas. Aku memutar badanku menengok ke sebelah. Entah sejak kapan ada orang yang berbaring di ranjang sebelahku. Kulihat seluruh tubuhnya terbungkus selimut. Sepertinya aku tadi tertidur cukup nyenyak ya. Sampai ada yang datang pun aku tidak tahu. Mungkin saking pusingnya aku jadi tidak sadar. Tapi jelas itu sosok manusia. Lantas aku bertanya, "Kamu sakit juga?" Dia tidak menjawab. Aku tidak begitu melihat jelas wajahnya karena dia menutupinya dengan selimut. Dia sepertinya perempuan sepertiku, namun terlihat menggigil kedinginan. Kali ini dia seakan meraung kesakitan.
Aku pun mulai mendekatinya. Terasa hawa panas di sekitarku kali ini. Sepertinya tubuhnya sangat panas sampai terasa padaku. Hei, kamu kenapa? Udah minum obat? Kamu dari kelas mana? Jelasku padanya. Dia pun berhenti menggigil. Dan tiba-tiba muncul sebuah tangan keluar dari balik selimut. Tangannya putih pucat, lalu terdengar suara berbisik. Ya udah, bentar-bentar. Aku coba panggil guru aja ya. Aku juga lagi sakit, gak bisa apa-apa. Dan tiba-tiba tangannya menggenggam tanganku. Namun tangan itu terasa sangat dingin. Genggamannya sangat erat. Kini tanganku terasa sakit karena genggaman itu sangat kencang. Aku mencoba menahan kesakitan. Lalu terdengar lagi, tangan itu menarikku mendekat ke arahnya. Aku semakin dekat dengan kepalanya yang masih tertutup oleh selimut itu. Terasa sebuah nafas panas yang terasa olehku. Kepala itu mulai bergerak-gerak perlahan, seperti ingin membuka selimut itu. Kamu bisa nafas nggak? Itu mukanya ketutup selimut semua, kataku. Tanganku yang satu lagi pun mencoba menarik selimut yang menutupi wajahnya. Dan aku pun menariknya. Dan astaga! Entah bagaimana, di balik selimut itu tidak ada siapa-siapa. Tangan yang menggenggamku pun sekarang tidak ada. Dalam kedipan mata, sosok itu menghilang dari hadapanku. Di depanku, kini hanya ada sebuah selimut putih yang kosong. Keringat dingin pun mulai mengucur di keningku. Jantungku berdegup kencang. Padahal jelas sekali tadi ada seseorang di sana. Dan tiba-tiba, astaga! Ada yang menepuk punggungku. Ketika aku berbalik, duduk di atas ranjang, rambutnya sangat panjang, memakai baju putih kusam, badannya yang sangat kurus, dan wajahnya sangat pucat. Dan tiba-tiba matanya melotot ke arahku. Badannya mulai membungkuk mendekati wajahku. Dia tertawa sangat menyeramkan.
lemas seketika, dan aku pun terjatuh, tak sadarkan diri. Akhirnya aku pun dibangunkan oleh guruku. Katanya aku tertidur di lantai. Kepalaku masih berat, dan akhirnya aku pun diantarkan pulang. Aku tidak sempat bercerita karena masih shock. Dan setelah kejadian itu, aku jatuh sakit. Selama itu, aku bermimpi sebuah gambaran seorang yang berada di dalam satu ruangan. Orang itu adalah perempuan yang kulihat di ruang OSIS. Dan setelah aku masuk sekolah, aku bertanya pada penjaga sekolah. Ternyata sekolahku itu dulunya adalah bekas rumah sakit. Dan ruang OSIS itu dulunya adalah salah satu ruang rawat inap. Konon katanya dulu pernah ada kejadian di mana salah satu pasien mencoba untuk melakukan bunuh diri sampai akhirnya meninggal dunia. Mendengar itu, aku hanya bisa terdiam dan bertanya, apakah sosok yang bertemu denganku adalah sosok perempuan itu?